私、店長のことが好きです。本当にありがとう。ありがとうって何？もしかして私。Setelah pertemuannya di restoran beberapa hari yang lalu, rupanya Tachibana masih memikirkan sang manajer karena tidak mengerti maksud dia yang hanya berterima kasih saja ketika Tachibana mengungkapkan rasa sukanya. Singkat cerita, setibanya pulang sekolah, tak sengaja Tachibana bertemu dengan juniornya di klub atletik. Lalu juniornya itu mengajak Tachibana untuk mampir sebentar menyaksikan mereka latihan di lapangan. Lalu di sana juga Tachibana bertemu Haruka yang merupakan teman masa kecilnya. Pada awalnya, tidak ada hal yang mengganggu. Namun setelah beberapa saat melihat temannya sedang latihan, rupanya hal itu membuat Tachibana mengingat momen dirinya saat dulu sebelum cedera. Tachibana pun langsung memutuskan untuk pulang karena sebentar lagi akan turun hujan. Namun di perjalanan, rupanya hal itu membuat Tachibana mengingat momen saat dirinya mengalami cedera parah yang membuatnya harus berhenti dari klub atletiknya. Saat momen kesedihan itulah, tiba-tiba datang seseorang dengan ramahnya memberikan sesuatu yang dapat menghapus sedikit kesedihannya. Di scene lain, kita diperlihatkan sang manajer sedang ada di kantornya. Karena ingin merokok, sang manajer pun lantas membuka jendela kantornya tersebut. Namun tak disangka, rupanya dari kejauhan Akira Tachibana terlihat sedang berada di bawah hujan. Sang manajer pun merasa heran kenapa Tachibana ada di sini, padahal hari ini tidak ada jam kerja untuknya. Setelah itu dia pun menyuruhnya untuk segera masuk. Namun rupanya Tachibana hanya ingin mengungkapkan sesuatu untuk sang manajer yang telah mengambil hatinya. Rupanya ungkapan Tachibana itu membuat sang manajer tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa melihat Tachibana yang pergi di bawah guyuran air hujan. Di keesokan harinya, sang manajer pun melihat Tachibana bekerja seperti biasanya. Namun dia merasa heran dengan sikap Tachibana. Seolah-olah kemarin seperti mimpi bagi laki-laki berusia 45 tahun itu karena disukai oleh gadis cantik berusia 17 tahun. Di saat malam hari, terlihat Tachibana dan pak manajer berada di satu ruangan yang sama. Setelah selesai makan, Tachibana pun memanggil manajernya itu. Namun karena tidak didengar, lantas Tachibana pun menghampirinya. Seketika pak manajer seperti ketakutan oleh gadis berusia 17 tahun itu. Awalnya Tachibana meminta maaf atas perkataannya kemarin tentang dia menyukai pak manajer. Tapi rupanya Tachibana juga meminta tanggapan dari manajernya itu yang terlihat kebingungan karenanya. Saat sedang serius, tiba-tiba pintu terbuka. Rupanya Nishida ingin mengajak Tachibana pergi karaokean bersama Yoshizawa. Langsung saja Tachibana menolak ajakan Nishida dengan nada seperti marah. Namun langsung meminta maaf karena tidak bermaksud begitu. Sesaat kemudian, pak manajer pun menyadari bahwa ini bukanlah mimpi atau lelucon anak remaja belaka. Lalu pak manajer pun berinisiatif ingin meluruskan masalah ini dengan mengajak Tachibana mengobrol sambil mengantarnya ke stasiun saat pulang kerja nanti. Singkat waktu, di perjalanan dalam kondisi di luar sedang hujan, pak manajer pun memberitahu Tachibana bahwa dia tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Tachibana sebelumnya. Seakan tidak mengerti, lantas Tachibana pun ingin penjelasan darinya. Sang manajer pun menjelaskan bahwa dirinya sudah berumur 45 tahun. Orang lain pasti akan berpikir macam-macam. Lagi pula, mereka akan terlihat lebih pantas sebagai ayah dan anak. Namun Tachibana langsung menyangkal semua itu, seakan tidak memperdulikan hal lain. Pak manajer pun kaget dengan sikap Tachibana yang terlihat kecewa atas pernyataannya. Agar mencairkan suasana, lalu dia pun mengajak Tachibana untuk keluar mencari udara segar. Tibalah mereka di sebuah taman bukit yang di atasnya terdapat pohon di mana mereka bisa meneduh di bawahnya. Dengan kondisi yang jadi canggung, Pak manajer pun menanyakan mengapa Tachibana menyukainya. Lalu Tachibana pun menjawab apakah butuh alasan untuk menyukai seseorang. Dengan bijak sang manajer pun menjawab tak butuh alasan untuk menyukai seseorang. Tapi kalau menyukai dirinya, sudah jelas pasti ada alasannya. Lantas Tachibana seperti tak bisa menjelaskan alasan dirinya menyukai manajernya itu. Sang manajer itu seakan tidak ingin menolaknya, namun di sisi lain dia juga tidak ingin membuat Tachibana kecewa.
Akhirnya Pak Manajer pun menegaskan sekali lagi agar Tachibana berpikir kembali bahwa dirinya adalah laki-laki yang sudah tak punya harapan ataupun impian lagi. Namun apa yang terjadi? Rupanya perkataan sang manajer barusan membuat Tachibana malah terlihat lebih menyukainya. 僕って言った。店長、いつも俺って言うのに。 Dia pun bingung dengan apa yang harus dilakukan agar Tachibana mengerti maksudnya. Langsung saja Pak Manajer mencoba mengajaknya untuk kencan, dengan maksud agar Tachibana membenci dirinya yang terlihat tua dan menyadari akan sikapnya itu. デートしてくれるんですか? そう、デートして。 Namun rupanya Tachibana langsung menyambutnya dengan perasaan senang. Sang manajer pun sudah tak bisa lagi mengelaknya setelah melihat wajah dan tatapan Tachibana yang begitu mempesona. Di hari berikutnya, terlihat Tachibana sedang melihat jadwal jam kerja yang baru. Rupanya, di akhir pekan ini Tachibana dan Pak Manajer kebetulan dapat hari libur yang sama. Langsung saja Tachibana menanyakan tentang rencana kencan bersama manajernya itu. Tapi sang manajer rupanya pura-pura tidak ingat dan berdalih kalau itu hanya contoh saja. Namun pada akhirnya, Pak Manajer pun terpaksa menuruti kemauan Tachibana karena dia terus mendesaknya untuk janjian di hari Sabtu nanti. Singkat cerita, tibalah waktunya untuk kencan. Terlihat Pak Manajer sudah menunggu di tempat yang sebelumnya sudah dijanjikan. Tak lama kemudian, akhirnya Tachibana datang dengan penampilan yang terlihat menarik bagi manajernya itu. Seperti kencan pada umumnya, mereka pun pergi menonton di bioskop dengan film horor sebagai pilihannya. Terlihat sang manajer begitu menikmati filmnya itu. Namun setelah selesai, rupanya Pak Manajer ingin segera pulang. Gak seru rasanya kalau kencan hanya nonton aja. Akhirnya, Tachibana pun memintanya untuk mampir ke sebuah kafe. Sesaat kemudian, terlihat mereka berdua sudah berada di dalam kafe. Lalu mereka pun memesan minuman. Namun di sini, Pak Manajer bersikap seperti ingin Tachibana merasa risih melihatnya, sampai mengatakan dirinya sudah tua, padahal tidak ada yang menanyakan hal itu. Dan ketika Tachibana menanyakan ingin berapa gula untuk kopinya, Pak Manajer itu malah menjawab umurnya 45. Setelah beberapa saat, Pak Manajer sepertinya menyadari kondisi kafe itu hanya dipenuhi oleh pasangan anak muda. Dia pun jadi merasa minder dengan situasi seperti ini. Tanpa pikir panjang, Pak Manajer pun langsung mengajak Tachibana untuk pergi dari kafe itu karena merasa tidak nyaman. Tadinya dia berniat agar Tachibana lah yang merasa risih saat bersamanya. Namun kenyataannya berbeda. Justru dia sendiri yang merasa minder karena kencan dengan seorang remaja yang cantik. Setelah meninggalkan kafe itu, rupanya Pak Manajer mendapatkan telepon yang mengabari kalau dia harus segera pergi ke restorannya. Di saat yang sama, dia melihat Tachibana yang begitu memikat. Namun hanya saja dirinya merasa sedih dengan tingkah dan kepolosan seorang gadis remaja yang menyukai dirinya di saat dia tidak bisa menyangkal kalau dirinya sudah tidak muda lagi. Akhirnya mereka pun berpisah dari kencan yang cukup singkat itu. Dan episode keempat pun bersambung guys. Baiklah, cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan episode berikutnya di waktu yang akan datang ya guys. Seperti biasa, kalian bisa tinggalkan jejak berupa like, subscribe, dan silakan isi kolom komentar di bawah jika ada pertanyaan ya. Terima kasih dan sampai jumpa.